Oke, selamat sore semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur karena di sore hari ini kami anak-anak remaja berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, dan terlebih-lebih saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan yang akan menuntun kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan berkati kami saat ini, dan ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema firman Tuhan di sore hari ini bagi kita yaitu sikap dalam menegur dan ditegur. Sekali lagi, sikap dalam menegur dan ditegur. Nah, ini sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam berinteraksi terhadap saudara seiman kita atau saudara kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita melihat ada saudara kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, bagaimana sikap kita sebagai orang yang percaya? Mungkin kita berpikir kita tidak usah tegur dia lah, karena pertimbangan takutnya nanti dia tersinggung, karena mungkin nanti dia salah paham. Akhirnya kita memilih diam saja, tidak usah menegur dia. Kita pikir itulah keputusan yang terbaik ketika ada saudara kita, ada teman kita yang dimana berbuat dosa, kita pilih diam-diam saja. Dan sebaliknya, ketika ada orang yang mengingatkan kita, menasehati kita ketika kita berbuat dosa, mungkin kita juga sulit untuk menerima teguran tersebut. Nah, dalam hal ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana sikap kita sebenarnya di dalam melihat saudara kita yang berbuat dosa. Ketika kita menegur dia, bagaimana caranya, bagaimana sikap yang benar. Dan ketika orang menegur kita, kalau memang itu adalah salah atau berdosa, apa respon kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Nah, yang pertama kita mau melihat sikap kita di dalam menegur teman kita, sahabat kita, saudara kita di dalam Tuhan Yesus ketika dia berbuat salah ataupun dosa. Kita melihat bagian firman Tuhan yang pertama di kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kita bawa Alkitab. Kita buka kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung dalam hal menasihati saudara kita. Kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Kita baca laki-laki ayat yang ketiga, dan ayat yang keempat dibaca oleh perempuan. Ayat yang ketiga dibaca laki-laki, 1, 2, 3 ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Nah, di sini firman Tuhan memberikan kita suatu penjelasan apa yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita, teman kita berbuat dosa. Jelas firman Tuhan tidak memberikan kita suatu saran ataupun pengajaran untuk memilih diam-diam saja.
Kita berpikir, ya itu kan urusan dia, tak usahlah ikut campur, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Ya kan? Terutama ketika dia berbuat dosa terhadap kita, berbuat kesalahan terhadap kita, kita merasa, ya biarlah dia sadar sendiri, biarlah dia mengerti sendiri kesalahannya, dan biarlah itu hubungannya dengan Tuhan. Kita pilih diam saja. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan ketika orang berbuat salah, terutama hubungannya dengan kita, di sini dikatakan sikap kita bukan diam-diam saja, simpan dalam hati, pendam terus, ya. Lalu kita berpikir, kita berharap supaya dia bisa sadar sendiri. Firman Tuhan mengatakan yang harus kita lakukan, ayatnya yang ketiga, yaitu harus menegur dia. Kita harus menasehati dia, memberitahu kepada dia bahwa dia salah. Dia telah melanggar firman Tuhan. Bukan sebaliknya, kita diam-diam saja. Dia berapa kali buat kejahatan, kesalahan, dosa, khususnya berhubungan dengan kita, kita simpan saja dan kita hitung-hitung, sudah 5 kali ya, sudah 6 kali ya. Dan kita berpikir, kamu kan sudah besar, ya kamu kan harusnya sadar sendiri dong. Tak perlu saya harus kasih tahu, oh ini kesalahan kamu loh, kamu sudah melakukan dosa begini, kamu sudah berbuat jahat terhadap saya. Kita tidak bisa mengatakan dia harusnya sadar sendiri, dia sudah dewasa, apalagi dia sudah sekolah, dan dia sudah rajin ke gereja. Kita berharap dan menunggu kapan dia bisa sadar sendiri. Nah, di sini dikatakan tidak, kita harus menegur dia, menasehati dia, memberitahu apa yang menjadi kesalahannya, apa yang menjadi dosanya. Kita harus datang sendiri kepadanya dan berbicara kepada dia. Dengan mulut kita sendiri kita harus sampaikan apa yang menjadi kesalahannya. Dan tidak hanya menyatakan kesalahan, tetapi menasehati dia bagaimana dia bisa merubah sikapnya tersebut. Jadi tidak hanya kita menyadarkan, oh kamu sudah salah, kamu sudah berdosa, kamu sudah berbuat jahat terhadap saya secara khususnya. Tapi kita tidak membantu dia bagaimana supaya dia bisa berubah, apa tindakan yang sebenarnya yang harus dia lakukan kepada kita. Misalnya kita punya kekurangan, ya, kelemahan. Lalu teman kita itu seperti menghina-hina kita, mengejek-ngejek kita, merendahkan kita, mengolok-olok kita, padahal dia orang Kristen. Kita harus datang kepada dia, kasih tahu bahwa mengolok-olok itu tidak benar. Memang saya punya kelemahan, tapi bukan berarti kamu mengolok-olok, menghina saya, merendahkan saya. Ya. Dan kita kasih tahu kepada dia bagaimana harusnya dia bersikap di dalam Tuhan. Bahwa kita harus saling menghargai, saling mengasihi di dalam Tuhan. Nah, jadi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Kasih tahu kepada dia. Buka mulut kita, bicara sama dia. Supaya apa? Supaya dia bisa sadar, dia bisa berubah, dikatakan di sini, ya, supaya dia bisa menyesal. Kadang-kadang kan kita kan manusia, kita berpikir apa yang kita lakukan adalah benar. Yang penting kita senang, tapi kita tidak peduli, ya, apa yang dirasakan oleh teman kita yang kita perlakukan tidak baik tersebut. Yang penting kita happy. Ada teman Lause dulu waktu SMK, waktu semasi SMK Lause, dia kalau berbicara kasar sekali sama teman. Ya, dia jadikan temannya itu seperti, dia sebutkan seperti nama binatang. Ya, mohon maaf, misalnya dia bisa panggil anjing. Ya kan?
Kan itu kan bukan binatang kan? Nah, jadi orang ini dia terus melakukan. Maka kita harus menyadarkannya karena dia manusia yang dimana kita ini manusia berdosa. Kadang-kadang kita tidak sadar itu adalah salah. Ya, menyinggung perasaan orang itu sudah melanggar firman Tuhan. Kita harus perlu sadarkan dia, makanya kita harus tegur dia. Nah, jadi ini memberikan kita suatu pengajaran. Sikap kita yang pertama harus pergi menegur orang yang berbuat salah, berdosa. Ya. Lalu selanjutnya, bagaimana sikap kita dalam menegur dia? Ya. Apakah kita menegur dia dengan tujuan untuk mempermalukan dia? Untuk merendahkan dia. Banyak orang yang mau menegur temannya, memang dia salah ini. Ya, dia salah. Tapi sikapnya itu seolah-olah dia mau memperlihatkan ini orang yang paling jahat dan dia hanya mau merendahkan orang ini. Nah, firman Tuhan kita buka di Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus langsung juga. Bagaimana cara kita dalam menegur ya orang yang berbuat salah. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Lalu saya bacakan untuk kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ketika orang itu dia berbuat dosa, apakah itu berhubungan terhadap diri kita ataupun memang dosanya urusannya pribadi, ya, atau dia melakukan dosa terhadap orang lain? Dikatakan ketika kita menegur, kita harus memanggil dia dan berbicara 4 mata. Bukan kita tunggu waktunya rame-rame begini, lalu kita pergi kasih tahu apa dosanya dan kita seolah-olah kita merendahkan dia dan kita bersuka cita biar orang-orang tahu, lalu orang langsung merendahkan dia. Bukan tujuannya adalah mempermalukan dia. Kadang orang kalau mau menegur seseorang, dia tunggu ya, nanti pada saat banyak orang, saya permalukan kamu. Nah, itu adalah cara atau sikap yang tidak benar, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada dia dan berbicara kepadanya 4 mata. Lihat, dikatakan di sini oleh firman Tuhan, ya, ayat yang ke-15, 4 mata. 4 mata artinya berapa orang? 4 mata berapa orang, Steve? 2 orang. Ya. Kita harus berbicara 2 orang. Melihat kondisi tempat yang dimana kita hanya 2 orang, atau kita datangi dia secara diam-diam ya, dan kita sampaikan kepadanya. Kita bicara kepadanya. Tegur dia. Bukan kita permalukan dia, misalnya di pertemuan yang banyak ini, lalu kita kasih tahu, oh ini loh, si Ruben dia ini dia melakukan ini loh, lihat semua kawan-kawan begitu jahatnya dia. Lalu kan Ruben kan merasakan malu. Lalu kamu merasa puas, saya sudah permalukan kamu di tempat di tempat banyak orang. Nah, bukan begitu sikap dalam menegur. Kita harus datangi dia. 4 mata bicara kepada dia. Dan kalaupun dia tidak berubah, kita bisa panggil teman kita yang lain untuk membantu menasihati dia. Harusnya orang tersebut dia bisa sadar
Kita sambil mendoakan dia, berharap supaya dia bisa berubah. Nah, maksud lause adalah jangan menegur karena hanya ingin mau mempermalukan dia di depan orang. Kecuali kalau dia berbuat dosa itu adalah di depan umum, yang memang mempengaruhi orang lain. Misalnya di depan situ dia bilang, oh saya merokok loh, rokok itu sebenarnya bagus, tak masalah. Lalu teman-teman yang laki-laki dengar kan, buktinya saya sehat-sehat saja. Nah, teman-teman kita yang lain yang dengar kan, apakah kita tunggu 4 mata? Nah, dalam kasus itu kita harus langsung menegur dia, karena teman-teman kita yang lain tahu. Jangan sampai nanti mereka salah paham. Nah, makanya kita harus kasih tahu langsung sama dia di situ, kamu salah di situ. Tapi kalau dosa yang dimana ya bukan dilakukan di depan umum, yang harusnya layak ditegur di depan umum, nah kita harus bicara terhadap dia ya 4 mata. Apalagi kalau dosanya pribadi sendiri ya, yang dimana ada hubungan, ada namanya sifat privasinya, ya, maka kita harus ya pergi bicara terhadap dia 4 mata. Jangan permalukan dia. Jangan karena kita mau puas supaya dia malu, tapi bicaralah dengan dia 4 mata. Kalau kita tahu hanya kita atau hanya beberapa orang yang baru tahu dosanya tersebut, maka kita pergi bicara sama dia. Oke? Nah, lalu selanjutnya, sikap kita dalam menegur saudara kita yang berbuat dosa ataupun yang berbuat kesalahan. Kita buka 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya 14 sampai ayatnya yang ke-15. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 14 sampai 15. Ayat 14 dibacakan perempuan dan 15 dibacakan laki-laki. Ayat 14, 2, 3, ya. Nah, lihat di sini bagian terakhir ayatnya 15 dikatakan tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kalau dikatakan sebagai seorang saudara, artinya apa? Kita harus punya kasih kepadanya. Kalau kamu menegur saudara kamu kan punya kasih kepada saudara kamu. Kamu mau dia berubah dengan lemah lembut, dengan bicara baik-baik, bukan dengan suara yang kasar. Wah, kamu bodoh, kamu tolol, kamu memang dasar lah orang yang ya jahatnya luar biasa loh. Kamu terus melakukan dosa ini. Memang kamu ini sudah sulit lah untuk berubah. Hanya mujizat aja yang mengubah kamu. Wah, itu sudah kasar itu namanya. Ya, ada lagi yang mengatakan, wah sampai Tuhan datang kedua kali lah barulah kamu bisa berubah. Itu sudah kasar. Ada yang mengatakan, wah kamu ini mau macam mana lagi? Siapa lagi yang bisa tegur kamu? Wah, otak macam mana kamu ini, tak ngerti-ngerti, tak paham-paham. Itu sudah kasar. Itu tidak benar. Kita harus pandang dia sebagai saudara kita. Meskipun dia sedang dalam keadaan jatuh karena dia melakukan dosa, dia salah, tapi kita tidak menegur dia dengan sikap yang kasar, apalagi menganggap dia sebagai musuh. Kita harus menegur dia sebagai seorang saudara. Kita harus berbicara dengan kasih. Kita harus berbicara dengan baik-baik. Bantu dia supaya dia bisa berubah. Perlihatkan bahwa kita ini sayang kepada dia dan kita mau dia supaya bisa berubah dari perbuatannya yang jahat. Kamu kalau tegur saudara kamu kan mau berharap dia berubah. Kamu akan berjuang. Kamu tidak ada rasa benci terhadap dia.
Meskipun kita merasa wah ini sudah parah sih dosanya, tapi kita tetap pandang dia sebagai saudara. Kita benar-benar menegur dia dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Inilah yang Tuhan mau, sikap kita di dalam menegur saudara kita. Ya, menegur orang yang jatuh ke dalam dosa ataupun orang yang berbuat salah, yang melanggar firman Tuhan. Pandang dia sebagai saudara kamu, saudara di dalam Kristus. Walaupun bukan saudara kandung kamu, tapi saudara di dalam Kristus. Baik di dunia ini, apalagi nanti di surga. Kita saudara di dalam Kristus. Maka ketika saudara kita jatuh ke dalam dosa, kita harus menegur dia sebagai posisinya sebagai seorang saudara. Penuh kasih sayang, kesabaran, berusaha untuk mengubah dia, menolong dia agar dia bisa meninggalkan kejahatannya. Jangan pandang dia sebagai musuh, apalagi kita merasa saya tak pedulilah. Kamu dengar, tidak dengar, itu urusan kamu. Ya, dengar, syukur. Tidak dengar, mati sajalah kamu di situ. Tidak boleh kita berpikir seperti demikian. Seolah-olah kita tidak peduli, tak ada hubungan kita dengan dia. Seolah-olah kita tak ada ikatan dengan dia, sehingga kita tidak peduli. Mau dia dengar tidak dengar itu urusan dia. Kita mau bicara bagaimanapun, ya tak masalah, karena kita merasa tidak ada ikatan dengan dia. Tapi firman Tuhan mengatakan kita ini saudara di dalam Kristus. Ingat itu, ya adik-adik, bahwa ketika kita menegur, kita harus memandang orang itu saudara di dalam Kristus. Kita punya ikatan loh, hubungan. Sehingga kita tidak bersikap sewenang-wenangnya, dan kita pun dengan kesabaran dan berusaha membantu dia agar dia bisa berubah. Oke? Nah, selanjutnya yang terakhir, sikap kita dalam menegur, ya. Kita buka Kolose pasal 3 ayat 16. Kitab Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16. Kalau saya bacakan bagi kita ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Nah, di sini dikatakan dengan hikmat menegur seorang akan yang lain. Dengan hikmat. Artinya apa? Kita harus berhati-hati. Jangan karena kita emosi, kadang karena kita sudah malas lihat sikap dia ya. Ataupun kita merasa sudah parah lah. Dan kita datang dengan emosi, luangkan perkataan kita untuk menegur dia sepuas-puasnya. Nah, itu tidak benar. Dengan hikmat, hati-hati, dengan bijaksana kita menegur dia. Supaya apa? Supaya pun nantinya dia tidak merasa kok orang ini ya sepertinya dia bukan bertujuan untuk menolong saya supaya saya bisa berubah, tapi seolah-olah dia macam memerintah saya, merasa bahwa dia paling hebat, merasa bahwa saya ini orang yang paling ini dan dia yang paling benar. Nah, kalau sudah bersikap seperti demikian, dia merasakan seperti begitu, apakah dia akan berubah? Tidak, justru dia akan makin parah. Jadi bukannya kita menolong dia bisa berubah, justru membuat dia semakin parah, dia semakin benci loh sama kita. Nanti dia lihat kamu, wah sok suci kamu, wah paling hebat kamu, wah ini nggak benar, malah saya mau dengar dia lagi. Kan karena sikap kita tidak hati-hati, tidak berhikmat. Kita karena hanya emosi saja mau menegur dia, seolah-olah kita bersikap ya dia ini kita mau perintah dia dan kita mau rendahkan dia.
Jadi harus dengan hati-hati. Bagaimana kita berhadapan dengan dia, berbicara dengan dia. Kita bahkan bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Berikan saya hikmat. Berikan saya kebijaksanaan. Bagaimana saya bisa menyampaikan teguran bagi dia. Supaya dia bisa tidak merasa seolah-olah saya ini merendahkan dia. Supaya dia mau dengar. Nah, banyak orang itu, kenapa dia tidak mau berubah dari nasihat seseorang? Karena dia merasa orang ini bukan mau membantu dia berubah. Jadi akhirnya apa? Justru menjadi sesuatu yang buruk bagi dia. Oke? Nah, itulah sikap kita di dalam menegur seseorang. Ya. Melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita, ketika ada saudara kita yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, melanggar firman Tuhan, kita harus tegur dia. Jangan diam, jangan tutup mulut, jangan biarkan dia berjalan di dalam kejahatannya. Lalu kita harus menegur dia empat mata, dalam arti apa? Ya, bukan untuk mempermalukan dia di depan orang, kecuali kalau dia berbuat dosa di depan orang, yang dapat mempengaruhi orang lain, yang melihat, ya, mendengarkan apa yang dilakukan. Tapi kalau dosanya pribadi kita tahu hanya beberapa orang, kita tegur dia. Apalagi kalau berhubungan dengan diri kita sendiri, kita tegur dia empat mata. Bukan tujuan untuk mempermalukan. Ya. Lalu kita harus menegur dia dengan sikap dia sebagai saudara kita, dengan kasih. Ya. Bukan menganggap dia sebagai musuh atau tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi kita pandang dia sebagai saudara. Ya. Lalu kita harus menegur dengan hikmat, ya, dengan bersikap hati-hati, ya, supaya dia bisa menerimanya. Nah, itu adalah sikap di dalam menegur. Oke, jadi ingat itu, jangan lagi ketika ada teman kita berbuat salah, ya, apalagi kalau kesalahannya itu dia ulang-ulang, jangan kita diam saja. Nanti akan dia menjadi buruk terus gitu. Sadarkan dia dan ingat dengan kasih, ya, bukan untuk mempermalukan dia, dan kita harus menganggap dia sebagai saudara, ya, dan dengan hikmat. Oke, nah itu berbicara tentang sikap dalam menegur. Sekarang kita mau berbicara tentang sikap kita ketika kita ditegur. Jadi kita tadi yang menegur, sekarang kita yang seandainya yang ditegur. Ya, sebaliknya kita yang ditegur. Bagaimana sikap kita? Ya, jangan hanya menjadi orang yang suka menegur, ya, tapi ditegur tidak mau. Ya, kita harus siap juga ditegur. Nah, bagaimana sikap kita ketika seseorang yang menegur kita? Kalau memang itu adalah salah, berdosa, kita bagaimana bersikap, ya, dalam teguran tersebut? Buka Amsal pasal 27 ayat 5. Amsal pasal 27 ayat 5. Kita baca bersama-sama, ya. Amsal pasal 27 ayat 5, 2, 3, ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Nah, di sini firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa ketika ada teguran yang memang kita merasa, ya, kok begitu terus terangnya. Tapi kalau memang itu salah, dikatakan firman Tuhan itu lebih bagus daripada merasa baik-baik saja tapi kita, ya, justru makin buruk jadinya. Bukannya dia mengasihi kita, justru dia seperti seolah-olah mendorong kita untuk terus berbuat jahat. Makanya di sini dikatakan lebih baik, ya, teguran yang nyata-nyata, ya, daripada kasih yang tersembunyi. Ya, kita harus mengerti bahwa ketika seseorang menegur kita, walaupun itu secara nyata terang-terangan, kita harus menganggap itu adalah kasih yang sejati. Itu rasa peduli yang sejati. Kita harus menerimanya sebagai bentuk bahwa orang ini peduli sama saya. Itulah kasih yang sejati, kepedulian yang sejati. Jangan kita marah gitu. Kita merasa, kenapa kamu tegur saya? Kita benci kepada dia. Kita menganggap, kamu katanya teman saya, kamu katanya sahabat saya, tapi kenapa kamu menegur saya? Kita berharap dia, karena dia teman sahabat, lalu dia diam-diam saja. Justru di situ dikatakan itu adalah kasih yang tersembunyi. Nanti kalau kita baca di ayat yang ke-6,
dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik ya seorang kawan memukul kita. Jadi teguran itu seperti pukulan ya, tapi maksudnya baik supaya kita tidak salah arah. Ya, daripada dikatakan di sini seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, daripada wah dia iya kamu enggak masalah kok, kamu benar, tapi dia itu sebenarnya musuh lawan supaya kita bisa terjerumus terus dalam kejahatan. Jadi maksudnya apa? Di sini kita mau diajarkan, ingat kalau ketika teguran itu datang, anggap itu adalah suatu kasih, kepedulian ya teman kita terhadap kita. Jangan kita menganggap itu adalah suatu kebencian atau masalah besar bagi kita. Karena dia sayang kita. Apalagi kalau sahabat kita, apalagi kalau saudara kandung kita. Anggap itu bentuk kasihnya kepada kita. Kalau memang kita benar-benar salah. Oke? Nah, sekarang kita melihat satu ayat firman Tuhan lagi. Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu pasal 3 ayat 19. Saya bacakan ya bagi kita. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, di sini Tuhan sedang menegur jemaat Tuhan. Ya, ada jemaat yang ditegur Tuhan dan salah satunya di sini adalah jemaat di Laodikia. Nah, Tuhan menegur karena kesalahan mereka. Dan Tuhan mengatakan ketika Tuhan menegur ya jemaat ini, sikap jemaat ini harusnya ya mereka dengan rela, relakanlah hatimu. Maksudnya apa? Terimalah, udahlah. Dengan tulus, dengan sukacita, udah terima. Mau memang saya salah, terima. Jangan marah. Dan di sini dikatakan dan bertobat, berubah. Nah, Tuhan bisa menegur kita berbagai-bagai cara. Bisa melalui firman Tuhan langsung kita dengarkan dari khotbah, tapi bisa juga melalui teman kita. Jadi kalau ada teman kita menegur kita terhadap dosa kita, terhadap kesalahan kita, ya kita anggap itu adalah teguran dari Tuhan langsung, secara tidak langsung, gitu. Tuhan pakai teman kita ini alat untuk mengingatkan kita terhadap kesalahan kita. Jadi ketika Tuhan menegur kita, apakah melalui teman kita, melalui saudara kita, melalui apa saja, dikatakan sikap kita harus dengan rela. Relakanlah, lihat di situ dikatakan di 19, relakanlah hatimu. Wah, relakanlah. Kalau seseorang dia kehilangan uang, misalnya 100.000 kan, cari-cari kemana-mana, lumayan 100.000 berapa mie ayam bakso ini, belum lagi teh obeng di situ kan, iya kan? Kita mikir-mikir, wah berapa, kalau suka sering makan mie ayam bakso, berapa mangkok itu, tambah itu, belum lagi teh obeng. Hilang 100.000 ini. Oh, sayang sekali nih, tapi kita berusaha tak temukan. Akhirnya apa yang kita katakan? Udahlah, relakan saja. Ya kan? Relakan saja. Memang berat memang untuk menerima kenyataan uang kita 100.000 hilang. Berat memang. Seolah-olah tak ikhlas kan? Tapi apa daya, dalam arti apa? Memang kita tak bisa temukan lagi. Udahlah, relakanlah dan lupakanlah. Jangan lagi pikir-pikirkan 100.000 itu. Relakan, saya terima dengan lapang dada, udah memang hilang gitu. Nah, maksudnya begini juga, ketika orang menegur kita, memang sakit ya, orang tegur kita itu sulit loh kita terima. Secara manusia kita sulit ditegur, ya, kita sulit ditegur, kita cepat respon emosi, curiga sama orang tersebut, tak terima. Tapi di sini dikatakan, kalau memang kita salah, udahlah relakanlah, walaupun begitu sulit, relakan. Terima maksudnya dengan lapang dada. Ya udahlah, memang sulit ya tegurannya ya. Ya saya malu terhadap dia secara khususnya. Ya. Atau kita merasa, waduh, kenapa dia harus tegur saya gitu. Tapi kita memang salah, udahlah terima. Ya udah, dengan lapang dada, dengan ya menyadari diri sendiri kita memang salah, kita
terima apa yang dia katakan, nasihat, teguran. Jangan sebaliknya kita marah lalu kita mengatakan, lihat ya, saya perhatikan kamu, satu saja kamu buat kesalahan, saya balas ke kamu, saya tegur juga kamu. Nah, itu tidak benar. Tapi relakanlah hati. Ya, siapa di sini yang punya pacar? Belum ya? David udah punya pacar? Belum. Nanti kalau kalian punya pacar, apalagi kalau kalian ada putus 1 kali 2 kali, wah pasti kalian lah, relakanlah dia pergi. Ya, jadi terima maksudnya dengan sukacita. Oke? Dan tidak hanya menerima loh. Nah, ini yang paling penting. Tidak hanya menerima, oh ya benar ya, saya salah. Oke lah, saya terima. Lalu mengulang kembali, bukan. Di sini dikatakan bertobat. Bukan, oh ya, saya minta maaf lah, saya salah. Ya benar, saya salah lah. Besok ulang lagi. Besok ulang lagi. Ya, misalnya kamu berbuat berkata kasar lah, jorok lah sama seseorang. Lalu orang tegur kamu, oh iya ya, saya salah lah sama orang itu. Ya memang sebenarnya, aduh aku juga nggak enak loh. Ya saya salah. Tapi besok ketemu lagi, woi, langsung sebutkan kata kotornya. Nah itu tidak benar. Ya bertobat, dikatakan bertobat, berubah, tinggalkan kesalahan tersebut. Jadi tidak hanya menerima teguran dengan rela, dengan tulus, tapi kita harus berubah, bertobat. Jangan ulang lagi. Nah tentunya secara manusia sulit ya kita bertobat. Ya, tapi kita ada Tuhan. Ya, Roh Kudus diberikan untuk menguatkan kita. Ya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Ya, supaya saya tidak melakukan kesalahan atau dosa itu lagi. Tolong saya Tuhan. Ya, karena teguran itu yang benar sesuai dengan firman-Mu, maka tolong saya untuk bisa bertobat. Jangan ulang lagi. Nah, itulah sikap kita. Kita harus merendahkan diri dan kita bertobat. Supaya Tuhan pun senang kepada kita. Oke? Nah, di sini Loso mau kasih satu contoh bagi kita. Seorang yang dimana ketika dia ditegur, dia tidak mencari alasan. Dia tidak marah. Dia tidak dendam, tapi dia menerima. Dan dia berubah. Kira-kira siapakah tokoh tersebut? Ayo, siapa yang bisa tebak? Kira-kira siapa tokoh yang pernah ditegur, lalu dia terima? Nah, benar. Yosef. Tepuk tangan dulu Yosef. Raja Daud. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12 ayat 7. Bukan ayat 13. 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-13 ya. Kita langsung saja ke ayatnya yang ke-13. Lihat, kita baca bersama-sama ayat yang ke-13, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Dosa yang dilakukan Raja Daud di sini bukan dosa yang biasa saja, bukan dosa seperti pukul teman ataupun mengucapkan kata kotor, tapi dosa yang agak parah. Apa dosanya? Dia berzina, dia merencanakan pembunuhan terhadap suami Batseba, atau secara tidak langsung dia membunuh Uria. Dan dia ini raja loh, raja yang dihormati loh, dihormati. Dan dia dikenal juga orang yang begitu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jadi 2 hal, dalam hal politik dia raja, dihormati. Dalam hal iman kepada Tuhan, dia adalah seorang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tapi ketika dia berbuat dosa, kita kan merasakan kalau kita kan posisi dia, saya ini raja loh, dan saya kan bukannya sudah berusaha mengikut Tuhan. Kamu tegur saya. Nabi Nathan kan menegur dia, kamu ini yang berbuat dosa tersebut. Begitu jahatnya. Apa perkataan Daud? Apakah dia bilang,
Nathan, cobalah kamu ingatlah segala kerohanian yang saya jalani, apa hal-hal yang baik yang saya lakukan untuk Tuhan. Hargai sedikitlah, janganlah kamu seperti begitu menuduh saya lalu menjatuhkan martabat saya gitu. Dia tidak bilang kepada Nabi Nathan, saya ini raja loh, cobalah kamu berbicara haluslah. Atau udahlah, kan banyak tutupilah kesalahan saya yang satu. Enggak loh. Dia tidak mencari alasan ataupun marah kepada Nabi Nathan. Bukan seperti kita sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gengsi gitu. Di sini dikatakan aku telah berdosa. Dia mengakui dia telah berdosa. Tanpa basa-basi loh. Lihat, dia tanpa basa-basi, dia tanpa respon yang dimana menunjukkan ini dia tidak terima. Tidak, dia langsung mengatakan saya telah berdosa kepada Tuhan. Menyadari. Dan dia bertobat sungguh-sungguh loh. Bertobat sungguh-sungguh. Dia tidak ulang lagi. Ya. Inilah contoh yang benar ketika kita ditegur. Seperti Raja Daud. Makanya Tuhan sangat senang kepada Raja Daud. Jangan seperti raja yang satunya. Siapa? Siapa raja yang satunya ketika ditegur dia tidak terima gitu. Cari alasan lagi. Ada yang tahu? Raja siapa? Waktu dia ditegur Nabi Samuel. Siapa raja tersebut? Ada yang tahu? Tak ada. Raja pertama Israel apa? Siapa? Raja pertama Israel, ada yang tahu? Raja Saul. Ya. Dia ditegur Nabi Nabi Samuel, maksudnya Nabi Samuel. Ketika dia sudah tidak sabaran, dia pergi persembahkan korban, padahal bukan tugas dia mempersembahkan korban. Dia cari alasan. Karena orang Filistin itu sudah dekat loh Nabi Samuel dan saya khawatir, makanya saya harus itu. Ya secara manusia kan saya khawatir juga lah. Makanya saya pergi ambil alih, saya pergi persembahkan korban. Tapi kan dia melanggar firman Tuhan. Dia cari alasan loh ketika ditegur Nabi Samuel. Satu kali juga Nabi Samuel menyampaikan firman Tuhan, kalau kamu pergi berperang ke suatu kota ini, Tuhan mau tuntaskan semua karena begitu jahat mereka. Apa yang terjadi? Saul dia pergi mengambil domba-domba, dia masih bawa gitu. Terus Nabi Samuel mengatakan, bukannya Tuhan mengatakan tumpaskan semua? Dia bilang, begini loh Nabi Samuel, kan kami melihat domba-domba ini, bagus ini, gemuk-gemuk lagi, ini bagus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia cari alasan, tak terima dia. Lalu dia bilang kepada Samuel, cobalah jaga harga diri saya di depan rakyat saya ini loh, di depan prajurit saya ini. Bersikap yang baguslah untuk kepada saya di depan prajurit saya ini. Janganlah sampai kamu begitu menyalahkan saya. Dia masih memikirkan taktanya, lalu dia masih mencari alasan. Jangan bersikap seperti demikian ketika kita ditegur. Tapi contohilah Raja Daud. Oke? Jadi firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita bagaimana sikap kita dalam menegur. Kita harus menegur dan menegur dengan penuh kasih, menganggap sebagai saudara, dengan hikmat, dan tidak bertujuan untuk mempermalukan. Dan ketika kita ditegur, dikatakan kita harus memandang teguran itu sebagai bentuk kasih, supaya kita tidak terus jalan di jalan yang salah. Dan kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan rela, dengan tulus dan mau bertobat dan belajar dari Raja Daud. Oke, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, agar kami sungguh-sungguh taat akan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.